Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya banggakan, saudara-saudara mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, serta sahabat-sahabat pemirsa dari manapun Anda berada. Ini adalah video ketiga dari seri pembacaan dan pembahasan kitab Fathul Qorib, karena dua minggu berturut-turut sebelumnya saya sudah mengunggah video seri 1 dan 2, yaitu pembacaan kitab Fathul Qorib bab jual beli. Pada video terdahulu saya sudah menjelaskan tentang 2 macam dari 3 jenis jual beli. Nah, yang ini adalah jenis jual beli yang ketiga. Mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini, yaitu Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu utawi kang kaping telu saking telung perkara, maksudnya iku bayu ainin adol barang, khaibatin kang ora ana, lam tusyahad kang ora kena den tingali utawa kang ora ketinggalan, lil mutangaqidaini kaduwe wong kang akad-akadan loro. Fala yajuzu mongko iku hukume ora wenang apa bayuha adol barang kang ora ana tur ora ketinggalan kaduwe wong kang akad-akadan loro. Saudara sekalian, sahabat-sahabat pemirsa, ini adalah jenis jual beli yang ketiga, yaitu jual beli yang barangnya tidak ada. Tidak ada, di sini disebutkan ghaib, dan lam tusyahad, serta tidak bisa terlihat, tidak bisa dilihat oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini fala yajuzu, maka hukumnya tidak boleh. Wal muradu utawi kang den karepaken bil jawazi kelawan lafat jawaz atau wenang fi hadhihi salasati ing dalem ikilah dol tinuku telu iku asihatu sah. Nah, maksud dari kata boleh dan tidak boleh dalam pembahasan tentang jual beli ini adalah tentang keabsahan. Artinya kalau boleh berarti sah, kalau tidak boleh berarti tidak sah. Nah, ada 2 jenis jual beli yang boleh alias sah, ada 1 jual beli yang tidak boleh, artinya tidak sah. Yang sah kemarin adalah yang barangnya yang barangnya terlihat, ada di hadapan pembeli dan penjual, bisa diidentifikasi ini loh objek jual belinya, itu sah. Dan yang kedua, jual beli yang barangnya tidak terlihat di hadapan kedua pembeli dan penjual, akan tetapi disebutkan sifat-sifatnya dan penyerahannya dilakukan secara tempo, tidak langsung. Nah, yang ketiga ini adalah jual beli yang hukumnya tidak boleh, yaitu yang barangnya tidak ada dan juga tidak bisa
dilihat baik oleh penjual maupun pembeli. Contohnya apa? Contohnya banyak. Misalnya jual beli jin. Nah, saya pernah baca di sebuah iklan di koran tabloid, itu ada orang menawarkan khodam atau jin yang bisa membantu urusan manusia. Nah, jin itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa ditentukan keberadaannya secara jelas. Oleh karena itu tidak sah menjadi objek jual beli. Nah, atau suatu barang yang namanya ada tetapi materinya tidak ada. Misalnya apa? Misalnya jual beli, ada penjual dan pembeli bersepakat, saya mau beli mobil ke kamu kan penjual mobil. Oh iya, memang kamu maunya mobil yang bagaimana? Mobil yang Rolls Royce misalnya. Nah, serinya ini keluaran tahun segini, disepakati. Nah, ternyata barangnya tidak ada karena barang yang seperti itu tidak diproduksi. Nah, spesifikasinya disebutkan, diperjanjikan, ternyata barang itu tidak pernah diproduksi. Nah, maka jual beli yang semacam ini tidak sah, tidak boleh. Saya lanjutkan. Waqad yushniru, lan terkadang meruhaken atau aweh weruh sopo musonif, atau kadang-kadang kalau di pesantren disebut dengan Mbah Musonif. Nah, Kiai Musonif kadang-kadang. Musonif itu artinya pengarang kitab yang sedang dibaca, itu namanya musonif. Waqad yushniru, lan tatkalane meruhaken atau aweh weruh sapa Mbah Musonif kaulahu ing pangandikane Mbah Musonif, lam rupane kaul lam tusyahad, yaiku lafat lam tusyahad kang artine ora kena den tingali, bi annaha kelawan temen setuhune ain, in syuhidat lamun wis den tingali apa ain, summa khobat nuli keri ora ono apa ain indal ngakti nalikane akad, annahu mongko iku temen setuhune baik iku ya juzu wenang. Maksudnya begini, musonif yaitu pengarang kitab ini menerangkan bahwa sesungguhnya ketidakbolehan menjual belikan barang yang tidak ada itu ada perkecualiannya. Yaitu apa? Yaitu pada barang yang ketika akad terjadi barangnya tidak ada, tidak di hadapan penjual dan pembeli, tetapi sebelumnya pembeli maupun penjual sudah sama-sama melihat. Nah, contohnya apa? Contohnya begini, misalnya ada seorang penjual datang ke suatu arisan. Nah, karena dia pedagang jual, maka sambil arisan dia sambil bawa barang. Nah, dia menawarkan kepada teman-teman arisannya, misalnya bawa piring, gelas, rantang, dan sebagainya. Nah, teman-temannya sebagian beli, tapi ada yang tidak beli. Nah, yang tidak beli itu melihat-lihat, memegang, melihat, paham barangnya. Nah, barulah sampai di rumah dia menyesal, kenapa tadi tidak beli? Ternyata rantangku kurang. Nah, akhirnya dia telepon temannya, "Hei, kamu besok ke kantor?" "Iya, aku besok mau ketemu kamu." Nah, begitu di kantor dia bilang, "Piring, ada apa sih kamu nyari aku? Kemarin piring yang kamu bawa waktu ke arisan itu masih enggak? Atau rantang?"
ya masih ada beberapa sisa, boleh nggak aku beli? Boleh. Itu loh yang kamu mau yang mana? Aku mau yang terbuat dari stainless, terus ukurannya yang segini, tangannya misalnya menunjuk segini. Dia menunjukkan ukuran. Oh, berarti yang ukuran sedang itu ya, kan ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Iya betul, itu yang itu. Berapa harganya? Harganya 100.000. Oke, aku beli ya, nih duitnya. Oke, besok ya barangnya. Ya. Nah, ini kan berarti ketika transaksi terjadi atau akad terjadi, barangnya tidak ada di hadapan mereka. Nah, tetapi sebelumnya pembeli sudah melihat bahwa ketika penjual itu menawarkan di hari sebelumnya. Nah, maka menurut musonif, jual beli yang seperti ini hukumnya boleh. Beda dengan jual beli yang sebelumnya, yang dicontohkan sebelumnya tadi, seperti jual beli jin yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipastikan keberadaannya, dan jual beli barang yang memang barang itu tidak ada walaupun kita sebutkan sifat-sifatnya. Nah, yang seperti ini tadi boleh dengan syarat sebagai berikut. Walakinna mahala hadza lan tetapine panggonane ikilah doltinuku kang den wenangaken iku fiainin ing dalem barang la tataghayaru kang ora owah apa ngain kholiban ing dalem kapraeh fil muddati ing dalem mangsa al mutakhallilati kang nyela-nyelani opo muddah bainar ru'yati antarane ningali wasyaroi lan tuku. Maksudnya barang yang diperjualbelikan tetapi pada saat akad itu tidak ada di hadapan mereka berdua, itu tidak berubah keadaannya dalam waktu antara melihat dengan membeli. Nah, kemarin rantang itu ukurannya dengan hari ini ketika transaksi terjadi sama, warnanya juga sama, bahannya sama, tidak ada perubahan, tidak cacat, tidak berkarat dan sebagainya. Nah, maka yang seperti itu boleh. Nah, contoh lain misalnya beli HP. Nah, HP, laptop, kemudian perhiasan, cincin, emas, berlian. Nah, itu adalah barang-barang yang bisa memungkinkan diperjualbelikan dengan situasi seperti ini, dengan pola seperti ini. Kenapa? Karena barangnya tidak mudah berubah, tidak berganti aromanya, warnanya, kualitasnya. Kalau dia makanan itu juga tidak berganti rasanya. Misalnya beli mie instan. Nah, mie instan hari kemarin dengan hari sekarang, sepanjang masih dalam waktu belum expired, belum kadaluarsa, berarti bisa dijadikan objek jual beli semacam ini. Misalnya saya tahu teman kantor saya punya warung. Saya bilang, besok kamu masuk nggak? Masuk dong, kenapa nggak masuk? Bawain dong aku besok mie instan 3, mereknya ini. Kemudian kopi, mereknya ini 2. Kemudian gula, bawain ke kantor. Buat persediaan, ini di kantorku pada habis. Nah, misalnya seperti itu, dan si pembeli ini memang sudah pernah ke rumah si penjual ini dan tahu bahwa di rumahnya dia banyak barang-barang seperti itu. Nah, itu kan tidak berubah. Apa yang dia beli itu bukan barang yang mudah berubah
dan dia bisa memastikan, misalnya kan dia baru main kemarin ke rumah si temennya ini, aku lihat di rumahmu ada warung, ada barang ini itu, nah besok bawain dong, aku mau beli. Nah itu bisa. Contoh lain misalnya batik, mukena, tadinya main ke rumah teman, nggak tahu kalau temannya itu jualan, dia nggak siap uang. Nah begitu sudah tahu, sudah pegang-pegang, besoknya baru beli, bayarnya besok, kesepakatannya besok. Nah itu hukumnya boleh, karena barang itu tidak berubah selama waktu antara melihat barangnya dengan terjadinya transaksi. Sebaliknya, kalau barangnya itu berubah dalam waktu antara melihat dengan bertransaksi, itu tidak boleh. Misalnya apa? Misalnya beli roti tawar, melihatnya seminggu yang lalu, belinya hari ini. Nah, sedangkan keadaan roti tawar antara seminggu yang lalu dengan hari ini sudah tidak sama. Seminggu yang lalu masih segar, masih sehat, normal, hari ini sudah banyak jamurnya. Nah itu berarti tidak boleh. Aku beli dong roti tawar yang kamu bawa minggu kemarin, kayaknya masih ada ya, kamu bawa pulang lagi. Iya tuh masih ada di rumah, nggak laku, aku beli dong. Yang rasa pandan ya, misalnya dia bilang begitu si pembelinya. Ya besok aku bawain, kemarin kebetulan tuh yang pandan masih sisa 2, besok aku bawain, kamu beli 1, aku kasih bonus 1 juga, buy 1 get 2, beli 1 dapat 2. Nah beli 1 dapat 2 roti tawar tapi produk seminggu yang lalu dan sudah jamuran. Nah yang seperti ini tidak boleh. Kemudian saya lanjutkan, wayasihu lan sah opo bayangu kuli tohirin adol sekabehane barang kang suci muntafain kang bisa dialap manfaate opo bihi tohir mamlukin tur kang den miliki. Minggu lalu di video sebelumnya ada juga penjelasan tentang syarat sah dari objek jual beli, yaitu yang pertama suci, yang kedua bisa diambil manfaatnya. Nah tetapi pada pembahasan kali ini ada syarat yang kemarin belum disebutkan, yaitu milik sendiri penjualnya. Milik penjualnya, nah maksudnya bukan milik orang lain yang tidak mengkuasakan kepadanya, dan juga bukan milik orang yang tidak jelas. Nah yang pertama tohir itu adalah barang yang suci. Barang yang suci itu artinya bukan barang najis, maka tidak boleh memperjualbelikan barang najis. Contohnya beli bangkai. Tetangga saya punya ayam banyak, pada mati, kemudian saya punya lele, saya butuh, saya beli bangkai. Nah itu tidak boleh. Nah bagaimana caranya kalau kita butuh? Nah para ulama menganjurkan untuk menggunakan akad tapi bukan jual beli. Misalnya apa? Nakluliyat itu memindah tangankan tetapi tidak pakai akad jual beli, dimana kalau kita memberikan uang sebagai kepada yang pemilik barang itu, jangan disebut bahwa itu adalah harga dari barang itu, melainkan apa saja tapi selain harga barang. Misalnya upah mengantarkan, upah mengumpulkan dan mengantarkan, karena mengumpulkan bangkai dan mengantarkan ke rumah kita itu mengeluarkan tenaga, lalu kita upahi orang itu dengan jumlah uang tertentu, yang itu artinya bukan harga barang bangkai, melainkan upah dari mengambilkan, mengumpulkan lalu mengantarkan ke rumah kita. Kemudian bisa diambil manfaatnya, dan yang ketiga adalah milik.
barang itu barang milik penjual. Nah, maksud milik di sini contoh yang sebaliknya, misalnya saya lihat ada banyak mobil di parkiran, saya bilang ke teman saya, kamu pengen beli mobil ya? Kayaknya dari kemarin tanya-tanya mobil. Iya betul, aku pengen punya mobil dan aku udah punya uangnya. Berapa uang yang kamu punya? 100 juta. Ya udah, aku jual mobil ini ke kamu ya, 100 juta. Murah ini. Kalau beli di toko ini 200 juta. Karena kamu beli ke aku, harganya spesial, 100 juta aja. Mana uangnya? Lalu diserahkan. Padahal mobil itu bukan milik dia, bukan milik dari yang menjual, bukan pula orang itu menempati posisi penjual yang sebagaimana dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu wakil dari penjual, pembantu dari penjual, karyawan dari penjual, atau kuasa hukum dari penjual, calo yang sudah diizinkan dari penjual. Nah, kalau beberapa orang ini menjualkan boleh. Karena apa? Karena sudah diberi izin oleh pemilik barang. Nah, tapi kalau dalam contoh yang saya sebutkan tadi, mobil sedang diparkir, entah milik siapa, diperjualbelikan oleh yang bukan pemiliknya dan tidak ada kuasa apapun untuk menjualkan, maka itu tidak memenuhi syarat sah jual beli. Wasoroha lan jelasaken sopo al musonnifu mbah musonif bimafhumi hadzal asyai kelawan pahame ikilah suwiji-wiji fi qaulihi ing dalem pangandikane mbah musonif, yaitu wala yasihu lan ora sah opo bae nguainin adol barang najisatin kang najis, wala mutanajisatin lan ora sah adol barang kang kenang najis. Jadi ada dua penjelasan di sini, dua kategori dari pengertian tidak suci, yaitu yang pertama najis, yang kedua barang yang kena najis. Yang kena najis itu maksudnya yang tercampur najis. Kahomrin koyo dene arak, waduhnin lan lengo minyak, mutanajisin kang kenang najis, wanahwihi lan sepadane lengo kang kenang najis, mima saking barang la yumkinu kang ora memungkinkan opo tadhiruhu nyuci akan ma. Nah, di sini barang mutanajis atau barang kena najis yang tidak boleh diperjualbelikan itu adalah barang yang yang keadaannya tidak mungkin dipisahkan dari najis yang mencampurinya. Contohnya adalah minyak ketetesan pipis misalnya. Nah, kemudian larut. Antara pipis dengan minyak, misalnya pipis bayi, ada tidak sengaja anaknya pipis di baskom. Di baskom itu tempat minyak yang diperjualbelikan di warung, ember misalnya ya, kadang-kadang kan ada penjual menaruh minyak goreng di ember. Nah, itu kemudian tercampur pipisnya anaknya yang tidak sengaja mengarah ke situ. Nah, kemudian setelah itu sangat tidak memungkinkan untuk memisahkan antara minyak dengan pipis, di mana pipis itu adalah hukumnya najis, minyak itu aslinya suci. Ketika tercampur tidak memungkinkan untuk dipisah, maka memperjualbelikan minyak yang tercampur dengan pipis ini hukumnya tidak sah. Nah, ini beda dengan contoh di mana barang itu najisnya bisa dipisahkan. Contoh beli baju. Nah, di baju itu ada kejatuhan kotoran ayam. Nah, kotoran ayam dari baju itu mudah diangkat, dicuci, dibersihkan, sehingga memperjualbelikan
baju yang terkena kotoran ayam, sedangkan mensucikannya adalah hal yang memungkinkan bahkan mudah, maka hukumnya boleh. Nah, wala bay'u lan ora sah adol barang la manfaata kang ora ono manfaate fihi ing dalem kang akrobin kaya dene kalajengking wanamlin lan semut wasabuin lan sato galak atau binatang buas la yanfangu kang ora ono manfaate opo sabuk itu binatang buas. Di sini pengarang kitab atau Mbah Musonif menambahkan penjelasan dari redaksi sebelumnya, yaitu tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya, yang tidak bisa diambil manfaatnya. Contoh yang disebutkan di sini adalah kalajengking. Buat apa kita membeli kalajengking? Kalau ada kalajengking saja kita usir, kita ambil cairan buat membunuhnya misalnya. Seperti sebelumnya saya juga mencontohkan nyamuk. Jangankan membeli nyamuk, ada nyamuk gratis datang saja ke rumah kita usir. Ada yang pakai obat nyamuk elektrik, ada obat nyamuk bakar, ada pakai cairan lotion dan sebagainya, yang itu artinya menunjukkan bahwa nyamuk adalah barang yang tidak berguna. Karena tidak berguna, untuk apa diperjualbelikan? Malah kalau datang kita suruh pergi. Nah, kemudian contoh yang disebutkan di sini adalah kalajengking, kemudian tadi semut. Semut juga sifatnya sama dengan nyamuk. Kedatangannya bisa mengganggu manusia karena satu, bisa menggigit, yang kedua bisa menjadikan makanan tercemar. Misalnya roti ada semutnya, jadi tidak enak, jadi berkurang dan sebagainya, rasanya menjadi juga berubah. Nah, maka itu tidak berguna. Kemudian binatang buas, contoh kita beli harimau. Nah, sedangkan harimau itu tidak bisa diambil manfaatnya untuk kehidupan kita. Nah, maka dalam contoh ini, atau kita beli serigala, buat apa beli serigala? Nah, ini adalah contoh-contoh dari barang-barang yang tidak berguna. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak berguna itu sifatnya tidak berguna secara syarak, artinya tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diambil manfaatnya secara hukum syarak. Walaupun mungkin secara non syarak dia ada manfaatnya, misalnya beli mesin judi. Nah, mesin judi kalau secara non syarak, secara bukan syariat, secara ekonomi, nah itu bisa mendatangkan keuntungan. Nah, tetapi secara syariat, judi maupun keuntungan yang timbul dari judi itu adalah barang yang haram, artinya bukan barang yang bermanfaat, sehingga memperjualbelikan mesin judi misalnya bukanlah jual beli yang sah. Demikian penjelasan dari teks Fathul Qorib bagian jual beli jenis yang ketiga. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang lebih tahu dengan kebenaran dari isi kitab ini. Saya sangat terbatas dalam membaca maupun menjelaskan. Mohon dimaafkan sekiranya Anda menemukan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.